Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabat Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Kinana bin Fihir bin Aminah bin Wahab. Seluruh alam membesarkan, mengagungkan beliau sebagai Nabi akhirul zaman, sebagai Nabi penghulu dunia dan akhirat, sebagai Nabi penyempurna ilmu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau, laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi. Kalau tidak punya ilmu alam semesta, manusia yang hidup di kolong jagat raya ini, maka dia akan bertingkah, berpola, berkelakuan sebagaimana binatang. Nah, ini banyak sekali yang terjadi di abad era digital ini. Para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pembesar, para sultan khususnya yang tidak mempunyai ilmu alam sebagaimana Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berapa banyak di zaman sekarang orang punya ilmu, pandai berbicara, pandai menyampaikan tausiah-tausiahnya, tapi mereka lupa akan ciptaan Allah yang sejatinya. Mereka lebih banyak mengedepankan tentang pahala dan surga, tentang masalah syariat syafaat, tentang iman, tentang takwa, tentang ihsan, tentang ikhlas, tapi mereka lupa asal bibit bobot kenapa ada kalimah semacam itu. Kalimah yang mulia, padahal kalimah yang mulia tertuang dan terbersit karena tanah, air, angin, api. Kenapa saya berkata demikian semacam itu? Karena berapa banyak di abad ini orang-orang tertentu sudah mengesampingkan akan ciptaan Allah yang maha agung ini. Di alam ini ada tentaranya Allah, tanah tentaranya Allah, air tentaranya Allah, api tentaranya Allah, angin tentaranya Allah. Jika kita tidak sopan, tidak berakhlak kepada tentaranya Allah, apa jadinya? Beting beliung, kebakaran, longsor. Semuanya itu terjadi karena kita tidak berakhlak kepada ciptaan Allah itu. Oleh karena itu makanya alam marah kepada kita. Karena kita tidak sopan kepada ciptaan Allah. Kalau kita sopan, tidak akan terjadi longsor, tidak akan terjadi badai, tidak akan terjadi kebakaran, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan kepada manusia. Karena kita lupa bagaimana konsep itu dalam penghormatan kepada bumi. Dahulu orang-orang tua kita ada sedekah bumi, ada sedekah alam, ada penghormatan kepada alam,
ada sedekah laut, ada sedekah air, ada sedekah angin, ada sedekah bumi. Ini konsep ini telah terkikis hilang sesuai dengan perjalanan waktu dan zamannya. Dan orang-orang semacam itu pun telah kembali ke hadirat Allah. Karena anak cucu lupa akan yang sejatinya. Kita boleh mengaji, ya boleh bertausiah kepada orang tua, usul. Tapi kenapa yang asli-aslinya tidak ditanya? Bagaimana kiai, bagaimana bah dalam menghormati tanah, air, angin, api, apa konsepnya? Yang lebih kita kenal buunnya, Nabi Adam, Ibu Hawa itu bagaimana? Dalam kita bayar utang kepada alam. Kita berak, kencing, beludah, buang ingus, buang kekotoran, itu di tanah. Bagaimana cara kita memohon maaf? Bagaimana cara kita meminta maaf kepada alam itu? Adanya kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, air putih, air kembang, air susu. Itu bayar utang. Bagaimana kalimahnya dalam bayar utang itu? Kita bakar rokok dengan menyan. Ada sesuguhannya. Karena kita makan dari situ, dari bumi. Kita hidup dari bumi. Kita berinjak di bumi. Kita berkelakuan, melakoni kehidupan di bumi. Kalau bumi kita tidak hormati, apa jadinya? Sedangkan bibit bobot manusia dari bumi. Falyanjuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan oleh Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang rusuk, yaitu air mani. Hina benar bibit bobot kita ini. Disempurnakan oleh Allah melalui rahim dan kandungan ibu kita yang mulia. Di situ pun Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Demi Allah, aku telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun jua. Kita dalam gelap, yang gelap benar-benar gelap. Bapak moyangnya gelap. Setelah kita dewasa, kita mengetahui akan kehidupan, akan bagaimana kita hidup selalu dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-araiha fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaiha bi ilmi. Jadi kata-kata man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Ini satu konsep untuk satu cerita. Satu hati untuk tiga cerita. Bila mana kau ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu alam. Begitupun kau ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu alam. Ingin keduanya dari dunia dan akhirat harus dengan ilmu pula. Nah ini bagaimana caranya kita mengambil ilmu Allah melalui alam semesta dengan proses dan perjalanan yang cukup lama. Kalau kita ambil ini, sejarah yang sejati, bagaimana ketika Nabi Muhammad berdakwah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan syariat, tidak langsung diterima oleh kaum Quraisy di Makkah dan Madinah. Semuanya ada proses, ada penjegalan, ada pemboikotan. Itulah kehidupan manusia. Bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana sholatnya Sunan Kalijaga dalam menunggui tongkatnya Sunan Bonang selama 13 tahun di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah manusia yang abad ini sholat sampai 13 tahun di alam yang bebas, di alam yang penuh keganasan? Dalam cerita sejarah Raden Syahid, sholat kepada Allah, sholat dawamil alami, sholat bersama alam selama 13 tahun. Orang sekarang sholat menjalin sholat dalam waktu 5 menit saja sudah merasa berat. Johor berapa menit, asar berapa menit, maghrib berapa menit, isya berapa menit, subuh berapa menit. Hitungan menit masih dihitung. Perintah dari yang menciptakan diri sendiri. Padahal Allah tidak pernah berhitung kepada manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu tidak terima? Dan nikmat mana dari Allah yang kamu dustai?
Sesungguhnya Ar-Rahman merupakan jawaban kalau kita mau merenung lebih jauh. Karena manusia dalam proses kehidupan ini selalu berganti-ganti tempat, selalu berganti-ganti situasi dan kondisi sesuai dengan zaman dan takdirnya dari Allah. Karena semua proses kehidupan adalah milik Allah. Suka punya Allah, duka punya Allah, miskin punya Allah, kaya punya Allah, ternama punya Allah, terhina punya Allah, jenius punya Allah, bodoh punya Allah. Semuanya ada Allah. Kenapa kau harus berdusta? Kenapa kau harus bingung? Kenapa kau harus merana? Karena itu semuanya milik Allah. Itulah sesungguhnya kehidupan. Semua ada sanksi. Apabila kalian tidak menerima itu semua, berarti kalian tidak menghormati akan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian adanya, sampai berjumpa pada episode-episode yang akan mendatang, dan ini merupakan nasihat bagi kita bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikan aku kemampuan di dalam berbicara menghadapi Fir'aun. Fir'aun sekarang ini muncul di mana-mana. Muncul sampai Fir'aun gaya baru pun muncul sekarang. Jangan sampai umat, jangan sampai agama terkoyak oleh Fir'aun yang muncul di abad ini. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini. Segini aja udah indah lagi baik.